paparkan. Proses seperti apa, dan biasanya rata-rata kalau pasien sudah terdiagnosa kanker, dari riset saya ya Pak, mau stadium katakanlah awal atau apalagi stadium akhir, itu kualitas hidupnya tuh jelek sekali, sehingga untuk pengobatan saja perlu effort yang menguatkan dia bahwa pengobatan itu salah satunya adalah membantu dia untuk bisa katakanlah stabil atau bisa nyaman dalam menghadapi penyakitnya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terima kasih Bu Yuliati. Di translate nanti ada satu lagi, kita 2 penanya nanti langsung dijawab. Silakan diterjemahkan Pak Didi maksudnya. 宾利社，大概有一个研究社，它是因为研究关于癌症，他说他要问你，你用你的方法哪个是最好？因为他研究有初期、中期跟晚期，全部就是很难应付，尤其是怎么样来照顾他们的生活，所以他需要你讲解一下你的经验是哪一个是最好用你的方法。对于什么？前面那句话我没有听清楚，就是什么病人去照顾呀？他说大多数这个是不是一个什么癌症？全部，他是研究全部的那个癌症是很难应付，所以用你的方法，对早期、中期跟晚期，哪个是最好的选择？黄芪呀、什么芪？晚期就是没有什么方法了。对。那么呢，如果是关于早期的一个肿瘤癌症的病人呢，首先呢，它是早期的话，它很多病人都可以达到根治的一个效果的。那么呢，这种情况呢，我们可以选择就是传统的治疗去做一个。通常的话呢，早期的病人首选是手术治疗了，手术它可能可以达到这个根治的效果，这根治的几率会比较高，可以达到一个治愈的效果的。那么呢，早期的话还是推荐他做手术切除，以后可能还做放疗和化疗。那么呢，但是呢，因为这些肿瘤呢，通常一发现都是一个晚期、中晚期了的。发现中晚期了，那么呢，中晚期的一个治疗的话呢，那就是一个呼吸治疗了。呼吸治疗的意思就是说，达不到一个治愈的一个效果的。那么这种情况呢，就要通过我们的一些微创的治疗啦，再配合一些局部的就是化疗啦，就是化疗。我们的化疗是通过介入的局部化疗去做的，因为它的创伤比较少，所以呢，就是呼吸的治疗的话，就是像这种。微创的治疗比较合适。Oke. Ya. Begini, Ibu Yuliati, mereka bilang begini. Umumnya yang dia record adalah orang tuh datang setelah penyakit kankernya ini sudah stadium menengah dan akhir. Jadi seandainya ada yang awal, itu jauh lebih mudah, yaitu dengan cara mengadakan suatu surgery, operasi, kemudian dilanjutkan dengan seperti apa yang biasanya, yaitu diadakan suatu radioterapi dan kemoterapi yang kecil-kecil untuk maintenance, menjaga supaya jangan timbul kanker itu. Tetapi kalau seandainya sudah sampai di tingkat menengah sampai tingkat akhir, itu kita hanya bisa mengurangi, yaitu dengan cara paliatif. Jadi kita mengurangi, misalnya ada keluhan ini kita tangani secara minimalis, ya minimalis invasi. Dengan demikian, nggak ada cara lain lagi. Ya, kemudian dinaikkan nutrisinya supaya dia bisa daya tahannya lebih tinggi. Tapi kalau untuk mendapatkan suatu hasil pengobatan yang ideal, itu kita sulit. Hanya bisa menangani secara paliatif. Sebaiknya yang terbaik untuk saat itu. Inilah jawabannya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab Bu Yulianti. Oke Pak, siap. Sudah. Artinya tetap paliatif akhirnya. Nggih, siap. Terima kasih. Paliatif. Yes, siap. Ya, terima kasih Bu Yuli. Apa Bu Yuli dokter ya?
Ya, baik. Ini satu lagi yang open mic, Bu Rani. Silakan Bu Rani. Nanti habis ini kita untuk chatnya ya. Silakan Bu Rani. Selamat sore semua. Udah dengar ya? Dengar Bu. Silakan. Selamat sore semua. Saya tuh tanya kepada, saya lupa tuh yang dari China itu siapa tuh dokternya? Dr. Linjing. Dr. Linjing. Dr. Linjing. Nah, saya ada kista payudara, tapi udah puluhan tahun ya. Itu apakah kista itu bisa berkembang menjadi kanker payudara apa enggak? Itu yang ke satu. Saya tahu hari ini hubungannya adalah kanker payudara. Namun saya sedikit nanya ya, dengan wanita-wanita lansia sekarang yang banyak melakukan botox dan operasi plastik atau filler, itu apa bisa menyebabkan kanker ya? Yang kedua. Dan yang ketiga, apa betul kalau apa penyebabnya kayak seperti kanker pankreas, kanker paru-paru, itu kan yang katanya paling susah untuk disembuhkan ya. Makasih. 林医师，对这个还有一个问题提问，嗯比如说她自己啊，这个是一个女夫人，她曾经有一个那个不是乳癌，它是乳肿瘤，但是已经很久了。她说是不是能够转移到乳癌，这个是一个问题。然后第二，她说，很多人现在夫人也很多，但是要做那个排毒啦，因为要装美，要有比较美观呢，所以有排毒，然后是不是这个能够激发癌症？然后第三呢，是不是如果肺癌跟那个胰癌是很难治疗的，对吗？胰腺和什么癌？这个是肺癌，还有就是胰岛素我们的那个胰腺好，我明白了。OK， 好，那第一个问题哈，他说的他的乳腺乳房有一些肿块，刚才他说的 kysta 就是囊肿，对吗？囊肿。kysta 是个水流，里面就是一个囊性，一个囊液来的。像这种的肿瘤呢，它是很少会转变成一个恶变的。这种的话比较少哈，因为它是一个良性的，里面是一些液体而已。那么呢，它有的肿瘤，有的乳腺一些结节哈，像实性的结节、纤维瘤啊，一些实性的一种瘤的话呢，有可能有部分的，极少部分的人他会慢慢会恶变，会变成一个恶性的。所以呢，这种如果是实性的那种结节，而且会比较大的，最好呢，建议他最好是手术能把它切掉。这个时间长了有可能会恶变哈，但是它那种囊性的 kysta 的话是不会的，大部分是不会哈。那个这是第一个问题。第二个问题，他说是排毒哈，排毒我不知道他的排毒是怎么做的，不懂，我不明白，不知道他们是怎么做法，所以这个我也不了解。对，还有就是plastic surgery 怎么样？plastic surgery 就是美观的手术，是不是能够激发癌症？美容啊，怎么做法的？怎么做的？因为比如说他鼻子不够高，所以用动手术使它比较高，眼睛很小变成比较大，好像哪一种就是美观？这种一般是不会啦，这种不会。对，它也不是通过打药啊这种哈，那有的人可能会在皮肤里面打一些药啊，这种我觉得就毕竟是化学一些药物嘛，可能会不太好。像这种放鼻子啊，它只是放一些东西进去的，一般是不会的啊，通常。那么第三个问题，他说到的胰腺的肿瘤，胰腺癌呢，现在就是属于一个癌症之王啊，所有癌症里面它是一个最不好治疗的一个癌症之王，所以它的治疗效果会比较差的。以前说是肝癌不好，其实现在那个胰腺癌是比肝癌的治疗效果是更差的。
那么呢，肺癌的话呢，刚才他也问到肺癌哈，肺癌呢这种情况，它其实肺癌的治疗效果还是相对比较好的，因为呢，肺癌它是分很多种类型，有的类型它效果是比较好的，而且呢，肺癌它可能有一些基因突变的，有基因突变它会有一些靶向药用，这个效果也是会比较好，所以肺癌的治疗效果比起其他的这个刚才说的胰腺呐、肝癌呀这种，可能效果会更好一些。 Oke,谢谢. Nah, 谢谢。ini jawabannya ini Bu Rani. Ya, menyangkut soal kiste, dia bilang gini, karena kiste itu adalah cairan, jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau memang dalam bentuk kiste, itu dia tidak akan bisa menjadi, umumnya ya, tidak menjadi kanker. Tapi kalau kistenya itu dalam bentuk solid, benjolan, nah itu harus hati-hati. Itu bisa menjadi kanker, mungkin ya. Nah, caranya bagaimana kalau memang ini memungkinkan untuk jadi kanker? Jadi sejak awal tuh cepat-cepat dioperasi, dibuang. Nah, itu cara yang pertama. Tapi untuk kasus ibu ini kan sudah lama, ya itu memang jinak, jadi nggak ada masalah. Kedua, menyangkut soal operasi plastik. Selama operasi itu tidak menggunakan obat-obat kimia, ya tidak merangsang dengan obat-obat kimia, itu tidak bermasalah, tidak akan menjadi kanker. Tetapi kalau untuk kecantikan ini dengan menyuntikkan sesuatu obat cairan, nah itu yang harus dihindari. Itu memungkinkan merangsang supaya dia terjadi suatu reaksi sel-sel yang kita tidak inginkan. Ya, mungkin yang namanya botok itu kalau memang dimasukkan cairannya ke dalam tubuh itu yang bermasalah. Nah, ketiga, memang kanker pankreas ini disebutnya adalah raja daripada kanker. Sulit diatasinya, sangat sulit. Dulu adalah kanker hati, tetapi sekarang yang nomor satu, yang paling sulit adalah kanker pankreas. Ini menyangkut getah bening ya, ada hormonalnya. Kemudian kanker paru gimana? Kalau kanker paru lumayan, dibilang. Hasil daripada penanganan kanker paru tuh nggak terlalu jelek sekarang, untuk saat sekarang ya. Ini yang dia bisa jawab. Terima kasih, Bu. Baik. Banyak terima kasih Pak, udah diterjemahkan. Boleh saya minta nomor telepon dokter Limkin ya? Ya, Nomor oke. Ada? Ada. Ada di ini, Bu. Mohon maaf, ada di chat. Ibu bisa lihat di Frederica Xi. Ada Ya. WA-nya di situ, Bu. Ibu bila lihat di chat. Ya. Ya. Banyak terima kasih Pak Agus. Terima Cie-cie. kasih. Sama-sama, Bu Rani. Baik. Eh, Baik, terima kasih, Dok. Ini kita memberi kesempatan yang chatting. Ini ditujukan ke dua-duanya ke Dr. Sugeng ya. Pertama ya, dari Bapak Gunawan Cahyadi. Untuk cek resiko CA payudara bagi seorang lelaki lansia hampir 70 tahun, apa perlu Pak cek kadar hormon testosteron dan progesteron, serta dilakukan juga mamografi. Itu yang pertama dari Pak Gunawan. Disambung oleh kedua IPW Segara. Apakah asupan lemak masih boleh? Cuma gitu aja pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa menangkap nih. Maksudnya makanan ya, makanan yang dikonsumsi. Silakan Pak Sugeng. Belum dibuka mic-nya. Ya, halo. Silakan. Sudah, Pak? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Gunawan. Kalau usia 70 tahun itu rasanya tidak memungkinkan kalau Bapak itu kena kanker ya. Jadi enggak perlu diperiksakan ke seperti mamo atau hormon ya. Tapi kalau masalah untuk kesehatan itu rasa jauh lebih bagus. Bapak bisa untuk USG abdomen ya.
karena USG abdomen itu menjelaskan semuanya tentang payudara, pankreas, liver, ginjal, itu lebih lengkap. Itu cuman saran saya seperti itu untuk kanker, untuk ingin tahu apakah ada gejala kanker payudaranya, itu lebih bagus ke USG abdomen, ya. Terus kalau di atas usia 40, saya harapkan makanan lemak-lemak dari hewanin itu bisa dikurangi, ya, karena juga bisa efeknya kemana? Ke hormon testosteron. Jadi cuman itu aja yang saran saya dari saya. Kira-kira cukup puas Pak Gunawan? Ya, mudah-mudahan Pak Gunawan Ya, puas ya ya. dok, terima kasih. Jadi nggak perlu periksa cek hormon atau mamografi ya dok, kalau sudah lansia ya dok. Ya, Ya, sehat Pak. ya Tidak baik, terima kasih. Baik, yang kedua tadi IPW Segara tadi, masalah asupan lemak apa boleh ya, Dok Sugeng ya? Kalau lemak, kalau sudah di atas 40, dikurangin. Ya. Asupan lemak itu dikurangi. Kecuali kalau seorang ibu, seorang wanita, saya harapkan di atas usia 40 stop untuk lemak. Karena hasilnya juga kurang-kurang bagus di kondisi badan gitu. Baik. Itu saran saya seperti itu. Baik, terima kasih. Dan Pak IPW Segara bisa memahami. Pak Didi, itu di WA ada namanya Frederica Xie. Apakah itu asistennya ya? Oh, nggak tahu, mungkin ya. Kayaknya mungkin asistennya ini. Coba diklarifikasi karena Bu Rani juga tanya, karena ada nomor teleponnya. Ya. Ya, bisa diklarifikasi ke beliau. Ada nomornya itu, nomornya apakah itu nomor untuk kontak ke beliau atau bagaimana? Enggak gini, saya bilang gini. Ini bukan langsung nomor daripada Dr. Licing. Jadi ini adalah suatu partner yang ada di Jakarta. Jadi kalau mau berhubungan dengan Dr. Licing, itu hubunginya ke Federica. Inilah WA-nya. Nanti diadakan suatu perjanjian bagaimana cara ketemu. Oke, ya. Ini juga Bu Frederica juga sudah mengklarifikasi perwakilan RS di Jakarta beliau. Nah, silakan berarti terklarifikasi bahwa beliau perwakilan di Indonesia, Jakarta. Nah, silakan Bu Rani bisa hubungan. Untuk bicara komunikasi kan ada kendala, jadi perlu ada orang. Ya, karena masalah komunikasi ya. Baik. Ya. Baik, ini ada saya kasih kesempatan lagi yang bertanya. Vivo P ini mohon untuk bisa dibuka. Namanya siapa? Silahkan. Namanya Vivo ini. Oh ya, selamat sore Pak Bapak. Mungkin tadi saya Maaf, namanya siapa? Dari mana? Iya, saya tidak ketik nama saya Menik Radien. Saya dari Denpasar, Bali, Pak. Oh ya, Denpasar. Selamat sore semuanya. Selamat salam sehat, rahayu selalu untuk semuanya. Terima kasih Bapak waktunya. Ya, oke. Pertanyaan saya juga kabar berita atau sharing dari Dokter Lincinda ya, itu kayaknya sangat bagus sekali saya mendengar tentang kanker, karena selama ini saya mendengar atau kami mengalami dari sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang kena kanker, itu saya bilang 95% go, 90% pergi ya, sedih sekali rasanya. Ya, satu orang selamat, kawan saya masih ada ya, ada beberapa kawan saya. Tapi pertanyaan saya Pak,
mungkin karena banyak ketidaktahuan kami, saya juga seperti pribadi, seperti oke ya, untuk di Indonesia itu untuk memeriksakan perorangan atau individu untuk mengetahui apa yang diderita, terutama ini kanker ya, itu kemana ya Pak? Setahu saya, saya pribadi tahu itu namanya kalau di Denpasar ada YKI, Yayasan Kanker Indonesia, tapi setahu saya itu hanya sebatas untuk pap smear atau mengetahui mungkin kanker serviks atau kandungan seperti gitu. Tapi kanker-kanker yang lain kami tidak tahu harus kemana. Seperti sahabat saya kan ada kanker kanker apa itu getah bening, ada juga yang kanker faring udah pergi juga, getah bening juga pergi juga. Aduh, rasanya sedih. Saya hanya pikir kalau mungkin bertemu dengan Dr. Linchin seperti teknik yang terbaru tanpa radiologi yang lebar dengan spesifik mungkin bisa banyak nyawa atau penderita kanker yang terselamatkan. Oke. Pertanyaannya sebenarnya saya yang tentang kanker ini kemana orang umum awam untuk memeriksakan itu kanker lebih dini. Ya, kedua untuk Dr. Linchin, untuk saya pribadi, saya punya benjolan di ketiak. Tapi itu kalau dipencet dulu ya, kalau ditekan itu ada rasa sakit. Tetapi saya terapi ada namanya EMPF, gelombang elektromagnetik. Saya hampir sekarang mungkin 7 bulan, maaf ya, November, 7 bulan 8 bulan itu sepertinya mengecil sendiri dan tidak sakit lagi. Tetapi saya ada benjolan di belakang telinga itu seperti di tulang kepala tulang tengkorak ya. Dari saya mengetahui itu dari teenager. Itu tidak mengganggu, tetapi kadang-kadang itu muncul kalau ditekan rasa sakit. Tetapi kalau nggak ditekan ya enggak apa-apa. Sampai hari ini pun begitu, Pak. Terus apakah itu saya belum pernah memeriksakan secara detail sih karena saya merasa itu belum tidak terlalu mengganggu saya. Tapi sekarang saya sendiri tuh usia udah di atas 40, hampir 50 seperti gitu. Saya pribadi tuh kalau belajar atau apa tidak bisa fokus betul dan saya bahkan menyetir pun kalau sudah 30 menit rasanya tidak capek, Pak, tetapi rasa ngantuk itu tidak bisa tahan. Jadi saya harus tidur. Kalaupun tidur itu 15 menit ataukah 20 menit, itu bangun tidur fresh lagi. Itu pertanyaan saya kepada Dokter Linchin, apa ya itu gejalanya seperti itu? Atau harus kemana saran dari dokter-dokter di Indonesia, saya harus kemana? Begitu. Terus kedua ya, ketiga saya punya pertanyaan untuk tadi yang saya lupa tadi dokter siapa ya. Untuk usia di 40 tahun, di atas 40 itu harus mengurangi segala lemak. Tetapi saya merasa dulu pernah saya vegan, terus saya kembali lagi makan daging dan makan ikan lagi karena saya pikir dulu saya rasa perlu protein. Tidak tahu pasti ya mindset saya, tetapi sepertinya karena saya kalau makan sayuran, saya dari kecil banyak makan sayur hijau-hijau, ternyata itu saya punya rasa di pergelangan kaki itu selalu rasa pegal kalau malam. Ternyata saya cek itu asam urat tinggi. Jadi saya tidak makan lagi sayur-sayur hijau. Saya sekarang menghindari semua sayur hijau, entah itu benar apa enggak, tetapi saya lakukan dan saya makan sayur putih-putih seperti toge atau walu jipang seperti gitu. Terus saya jadi kembali lagi makan daging. Terima kasih ya pencerahannya Pak dan terima kasih untuk informasinya. Baik. Bu siapa tadi, Pak? Namanya, Bu? Saya dengan Menik Radian, Pak. Bu Menik ya? Ya, saya di Denpasar, Bali. Bu Menik. Baik, Bu Menik. Tadi pertanyaan yang pertama, kemana mau periksa gitu ya? Mungkin Pak Ya. Didi bisa ngasih ini pengarahan nih. Atau Ya. Pak. Enggak, saya sih bilang gini, karena ini Ya. pertanyaannya terlalu banyak. Ya, Kalau betul. mau periksa dini ya kita di sini kan lokal, cari dulu yang lokal dulu. Kalau memangnya masih kurang memuaskan, kan boleh kita cari second opinion ya. Nah, second opinion itu bisa saja dengan
ke dokter Lincing atau bagaimana. Tetapi yang penting di sini yang ditanyakan kepada dokter Lincing itu adalah soal benjolan yang di ketiak, ya, satu itu. Ya, Kemudian Sama di belakang telinga, Pak. di belakang belakang telinga. telinga. Tuh, itu yang dia ingin tahu. Apakah itu perlu diperiksa atau bagaimana? Nah, kemudian inilah yang kepingin tahunya. Jadi ini apakah termasuk dini atau sudah ada keluhan? Itu kira-kira. Betul nggak? Ya, betul. Itu untuk dokter Ya, Lin. kalau udah Lin Chin. betul, nanti saya tanya. Saya nggak cerita panjang-panjang. Saya tanya di Baik. intinya. Itu Betul, ya. Bu Meni, betul. Nah, untuk dokter Ya. Lincing dulu. Nah, nanti Ya, habis itu Ya, dokter Sugeng. Ya. Ya.林医生，这个有个你说他是中巴厘岛，他要问一下，比如说他以前在那个腋下，这个腋下有一点硬块，呀，如果把它捏起来就比较疼，但是他说现在是好像没问题，是不是这个应该要检查？怎么样检查？然后这个是已经7、8个月了，没问题。然后他在有个耳后也是有一点硬块，现在他要问这个是不是有一个好像一个症状，是不是癌症的症状还是怎么样？请你给他一个指点。那这个呢，它全身多发的一个淋巴结，这应该是淋巴结哈，在耳后，在腋下，这个应该就是淋巴结。那么呢，淋巴结的话要看它的大小，要看大小有多大，然后它的活动度是怎么样的，要去关注这个情况。那么呢，这个是他自己可以检查到的。那么第二个呢，就是要通过仪器的去检查。仪器的话呢，我们可以建议他去做一个彩超。超声波 scan，对，去做这一个检查，看看它这个淋巴结是多大，它的性质是怎么样的，它就可以看得到。对，一般像通常这种多发的淋巴结有出现的话呢，就怕有没有说是一个淋巴瘤的一个可能，或者是说它体内有没有一些肿瘤没有发现，转移到淋巴结这种情况，所以还是需要去做一些检查的啊。对，谢谢。Nah, ini Ibu Rani, Ibu Menik, Menik Raden. Bu Menik. Ya, dia bilang Ya. gini, kalau memang itu ada benjolan di ketiak atau di belakang kuping, dia cenderung bahwa ini adalah menyangkut soal bagian limpa, jadi kelenjar ya. Dia takutnya ada kelenjar, getah bening di situ. Tapi untuk ini dia bilang kita harus memperhatikan sendiri, yaitu kita perhatikan besar kecilnya. Dan kemudian dia punya kegiatannya itu. Artinya kalau dia makin membesar, nah kita harus hati-hati. Kemudian dia makin bergeraknya makin keras, nah itu kita hati-hati. Nah, itu bisa diperiksa sendiri, diamati. Kalau merasa sangat berbahaya atau menyatakan suatu akan lebih aktif, mau nggak mau harus periksa. Dan kemudian cara periksa gimana? Yaitu dengan alat. Namanya alat USG. Nanti diperiksa secara USG, ultrasonograf. Nah, nanti ditentukan apakah ini kemungkinannya ada menjadi radang biasa atau dia kanker. Jadi nggak bisa sembarangan begitu aja. Jadi melalui tahap pemeriksaan. Satu, pemeriksaan mandiri. Kedua, dengan alat. Nah, tiga, baru kita konsultasi dengan dokter mau diapakan. Ya, terima kasih. Baik, bisa menjawab Bu Menik? Ya. Baik, pertanyaan yang kedua ke Dokter Sugeng ya. Nah, silakan Dok, masalah makanan, pola makan tadi itu. Beliau tadinya vegan, terus balik lagi makan yang berlemak atau hewani gitu. Apakah ada bisa diulang Bu Menik? Apakah ada pengaruhnya atau bagaimana gitu? Atau bagaimana Bu Menik? Iya, lebih baiknya seperti karena kan tadi di atas 40 kurang bagus mengkonsumsi itu, sedangkan saya kembali lagi makan daging seperti itu. Apa nanti efek sampingnya ke depan atau ke depannya, karena saya juga punya
seperti tadi kayak Benjolan. benjolan apa benjolan di belakang telinga, terus saya sering rasa ngantuk, terus fokus juga saya susah sekali untuk fokus. Kayak belajar gini saya fokus nggak bisa fokus, dan saya kalau belajar harus mengulang seperti gitu. Itu apa berpengaruh karena saya makan daging kembali, nggak vegan lagi. Terus saya menghindari sayur hijau, semuanya yang warna hijau, karena saya rasa asam urat saya tinggi. Jadi kalau Baik. itu kan katanya kalau asam urat, dokter bilang saranin kurangi makan yang hijau-hijau, yang hijau gelap seperti itu. Apa itu Baik. benar? Seperti itu, Baik. Pak. Makasih. Bisa menangkap? Ya, baik. Terima kasih. Silakan, Ya, Dok Sugeng. terima Ya. kasih pertanyaan dari Ibu. Seharusnya kalau saya sarankan, Ibu tetap vegan, ya. Kenapa? Masalahnya di dalam daging ya hewani itu letaknya ada masalah. Tapi kalau Ibu makan sayur-sayuran hijau, itu tidak bisa bikin untuk asam urat, ya. Tapi kalau Ibu ada sekarang sudah berubah jadi makanan non vegan, ya, itu mungkin salah satu kemungkinan efeknya dari ada benjolan itu. Tapi benjolan itu betul bicara dari dokter Lijing, sarannya yaitu USG, ya. Kalau dari USG itu memang sudah bisa ada penanda, Ibu bisa konsultasi ke dokter terdekat di kota Ibu, gitu. Jadi kalau untuk masalah misalnya makan sayur itu lemas, ya, itu sebetulnya tidak. Kenapa? Pengganti lemak itu banyak. Kedelai, ya, kacang panjang, kacang almond, kacang raming, ya. Itu bisa untuk memperbaiki sel-sel tubuh Ibu, gitu loh. Jadi kalau dibilang ngantuk, mungkin bisa jadi harus periksa di lab, di livernya, gitu. Itu saran saya seperti itu. Tapi kalau saya sarankan lebih baik kembali ke vegan. Kenapa? Saya mulai tahun 89, ya, usia saya masih 39. Itu pun saya sudah vegetarian tanpa makan hewan apapun. Pertama. Kedua, saya hindari untuk makan konsumsi seperti penyedap rasa, itu saya hindari. Betul-betul murni. Gitu. Jadi itu saran saya seperti itu, Bu Meni. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan, enggak apa-apa kalau kurang jelas. Baik. Terima kasih, Dok Sugeng. Bu Menik udah bisa memahami? Baik. Mudah-mudahan beliau masih connect. Terima kasih, Dok Sugeng, atas penjelasannya, tambahannya. Ini ada Pak Steven. Silahkan Pak Steven, untuk masalah harga kita nggak bisa sampaikan di sini, tapi silahkan konsultasi ke nomor yang disampaikan ke Bu Frederica Xi. Beliau perwakilan di Jakarta. Silahkan Pak Steven. Baik, yang berikutnya adalah ini ada Pak Surya yang sudah raise hand. Silahkan dibuka on mic. Pak Surya, silahkan. Selamat sore. Mas Sore. Terima Silakan. kasih atas kesempatannya semua. Maaf nggak bisa open cam karena Baik. takut putus nanti. Silakan. Mau tanya ke Dokter Lee ya di China. Ya, Lincing. Lincing. Ya. Tolong tentang makanan ini untuk prevensi kanker atau yang sudah kanker, apa yang paling baik? Jadi saya bingung
karena pasti orang vegan bilang vegan. Orang yang tadi mau makan daging bilang nggak apa-apa. Jadi saya ingin dari sumber yang dari China, bagaimana pendapat tentang makanan? Karbohidrat, protein, dan lemak. Bagaimana tentang 3 makanan utama itu? Terima kasih yang menerjemahkan Pak Didik ya. Terima Ya, kasih Pak Didik. ya. Lin Isen, 这个是哎， Mr. Surya 呀，他要问一下，比如说一个癌症患者呀，嗯怎么样来照顾自己的那个营养？比如说，嗯，掉了，掉线了。没有，我们是没有，他们掉线。嗯， Mohon maaf ini Pak Didik terputus ya. Mohon ya. maaf. Pak Didik. Ya, baik. Sambil menunggu Pak Didik untuk diterjemahkan dari pertanyaan Pak Surya, ini ada Bu Rani kembali. Tunggu ya. Nanti kita nunggu dulu ya, menunggu dulu ya. Mungkin jaringannya beliau juga di sana aksesnya lagi down. Ya. Silakan, ini masih ada narsum Pak Dr. Sugeng. Silakan kalau ada yang bertanya Bu Rani dulu ya. Kalau ditujukan ke Pak Sugeng aja sekarang. Ya. Bu Rani atau Pak Adrian. Pak Adrian ya, Pak Adrian. Silakan. Bisa open mic, Pak Adrian. Ya. Oh ya, terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Ini tunjukkan ke Dr. Sugeng dulu ya, Dr. Sugeng ya. Jujur saya mau nanya ke Dr. Linjing, Pak. Mohon maaf. Jadi Oh, mungkin ya. Pak mau tunggu translate dulu atau Oke, kita nunggu gimana dulu. gitu? Ya, nunggu dulu. Terima kasih. Karena yang siap ini ada Dr. Sugeng. Kita bisa bertanya, kan beliau herbalis ya, Pak Dr. Sugeng ya. Apa-apa saja selain pola makan tadi itu asupan ya, Pak Sugeng, Ya. yang tanaman-tanaman sehari yang bisa untuk mencegah kanker secara sederhana, mungkin sederhana aja. Ya, untuk pencegahan makanan sederhana sebetulnya sayur-sayuran itu cukup bagus ya. Terus kedua kacang-kacangan. Ketiga tentang biji-bijian. Karena di Indonesia ini sangat banyak tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita, bahwa sayur, biji-bijian atau kacang itu sangat bagus untuk dikonsumsi. Misalnya, kalau badan kita lemah, ya biasanya awalnya mungkin untuk vegetarian itu lemah banget, kondisinya fisik pasti lemah, ya. Tapi kalau lama-kelamaan kita kebiasaan makan sayur, makan kacang-kacangan atau biji-bijian, ya, itu nanti kita akan kembali lagi, tubuh kita akan kembali lagi untuk mengarah ke fit, ya. Badan kita untuk bisa mengarah ke kesehatan kita lebih bagus gitu. Itu pertama. Yang kedua, kenapa saya anjurkan untuk makan sayur dan buah-buahan, ya. Mungkin ada salahnya kalau kadang-kadang juga bisa makan sayur, makan buah, terus tahu-tahu bisa kena kanker. Itu salah pola makan. Kalau yang betul makan, kebiasaan orang Indonesia, ya, habis makan nasi, pasti makan buah untuk cuci mulut. Nah, kenapa saya balik? Karena apa? Buah itu mudah diserap dalam waktu 30 menit. Tapi kalau kita makan nasi, terserap habis dalam waktu 4 jam. Ya. Dan efeknya kalau kita makan nasi terus makan buah,
itu pH dalam tubuh kita itu meningkat gitu loh. Dan di Indonesia kebanyakan sudah pasti ada masalah di lambung. Ini pintu pertama yang untuk mengarahnya ke kanker gitu loh. Coba dirubah. Makan buah dulu sebelum 30 menit makan nasi. Setelah itu baru makan nasi selama 4 jam. Itu mudah diserap untuk nasinya. Baik, terima kasih Dok Sugeng. Baik, ini Pak Didi udah kembali on kamera. Silakan Pak Didi mau melanjutkan yang tadi, Pak. Maaf tadi terputus ya listriknya. Jadi sekarang udah kembali lagi. Ini pertanyaannya kan sama. OK，现在那个林医师，这个 Mr. Surya 他要问一下，比如说这个癌症的患者呀，最好是怎么样吃的方面呢？做营养，应该要吃荤呢，还是吃素，还是对脂肪方面怎么样？这个是关于你的建议，用那个中医的理论怎么样？好，那其实呢，在中国这边呢，我们西医来说的话呢，其实对肿瘤呢，对这些饮食方面是没有太多禁忌的，没有很多禁忌，其实什么都可以吃，除非那种就是太甜的因为肿瘤呢，它其实是喜欢吃甜的，喜欢甜的东西，所以呢，我们是建议病人呢，肿瘤癌症的病人最好是不要吃甜的。当然，但很多东西你都离不开甜嘛就是说不要去特意的去吃甜的东西。那正常的就是正常的食品里面的含糖的这种是没有关系了，不要特别去说就是增加一些甜的东西，甜的不要吃肥腻的啦，刚才说的脂肪这些太油腻的就不要吃了。其他的话，肉鱼这些蛋白都是没有问题的，可以正常吃。还有就是一些不新鲜啦，像有的地方可能会吃一些腌制品，咸的、腌的这种不新鲜的东西就不要吃了，太辣、太刺激的不要吃。其实没有太多的禁忌了，新鲜的肉鱼这些蛋白是没有问题的。好，谢谢。Nah, ini Pak Surya, ini menurut pendapat dari Dr. Lins ya, dia bilang yang penting kalau secara lihat dari kedokteran, dia bilang buat dia situ nggak ada masalah, mau makan apa aja, nggak ada suatu penelitian yang jelas itu pantangan. Tetapi menurut dia, pengalaman dia, hindari makanan-makanan yang manis. Apalagi manisnya itu adalah ditambah. Karena sel-sel kanker ini paling senang dengan manis. Satu. Kemudian, kalau untuk makanan yang lain, pilih yang segar. Misalnya mau makan daging, boleh. Mau makan ikan, boleh. Tapi yang penting adalah daging yang segar. Jangan daging yang tidak segar. Misalnya daging yang sudah dibekukan. Daging yang sudah diasin, diawetkan. Nah, itu menurut pengalaman dia. Ya, juga hindari pedas-pedas yang merangsang nafsu makan. Kira-kira itu. Jadi jawabannya ada kemiripan dengan Dr. Sugeng. Terima kasih, Pak Surya. Ya. Pak Surya sudah cukup jelas ya. Kita ada penjelasan ya. Jadi nggak ada pro kontra. Jadi saling melengkapi begitu ya. Mana Pak Surya? Maaf. Beliau, Dr. Chin, belum terangkan tentang lemak. Jadi kalau karbohidrat nggak boleh manis. Oke, setuju saya. Tentang protein, dia oke, tapi harus fresh. Bagaimana tentang lemak? Saya tadi ada kurang, dia sudah cerita. Kalau soal lemak, dia bilang hindari lemak. Hindari lemak. Hindari, sebisa mungkin. Jadi, karbo nggak boleh, justru protein boleh. Boleh yang segar. Yang segar, ya. Seperti ikan gitu lebih baik. Ya, baik. Oke. Terus tambahkan pertanyaan di TCM itu kan pakai herbal. Tanaman apa yang
bagus untuk herbal apa? Untuk mencegah cancer itu. Apa yang kita kenal cordyceps, apa-apa yang orang-orang sekarang pada suplemen itu bilang anti kanker, suplemen apa dari tanaman itu apa jamur linci, apa cordyceps, apa ya. Tolong tanyakan yang di China apa herbalnya. Terima kasih.呀，林律师，他有问题一下，这个是不是西医？但是说他要知道一下你的建议关于这个中医，比如说很多人中医他说冬虫夏草，那个是最好，对癌症方面很好，然后还有灵芝，但是他要弄明白你的建议怎么样？这个是我们应该要吃的呢，还是怎么样？你的建议？对这个呢，冬虫草和灵芝呢，其实冬虫草呢，它是有一定的对癌症的一些治疗有一定的帮助，但是这个东西呢是很贵，其实被很多人是炒起来的，就是炒得很贵。它作用其实还是有一些的，只是太贵了。你看，就是根据自己的这个经济条件去定夺要不要吃。其实这些都是一些辅助的，中医辅助的关键还是要靠一些其他的一些治疗配合一起了所以吃是可以吃，它也有一定的这个药效，只是太贵了。OK，谢谢，明白了。Ya. Pak Surya, ini jawabannya sangat praktis ya. Dia bilang gini, secara TCM herbal untuk cordyceps dan untuk linci itu dia mempunyai kemampuan tertentu untuk mengendalikan kanker. Tetapi masalahnya dia bilang herbal ini sudah dikemas oleh orang-orang tertentu menjadi harga yang sangat mahal. Nah, jadi dia bilang coba pikirkan dengan tingkat ekonomis masing-masing. Maunya bagaimana? Itu jawaban yang sangat praktis buat dia. Ada gunanya. Sampai berapa jauh gunanya? Ya tergantung siapa yang bisa bilang mengobati kanker dengan tuntas. Ya, tapi ada pengaruh baiknya. Ya, terima kasih itu, Pak. Ya, baik. Mudah-mudahan cukup Pak Surya, karena mengingat durasi waktu ini kita kurang beberapa menit ya, 13 menit lagi, masih banyak pertanyaan yang harus disampaikan. Dan mohon maaf yang sudah bertanya sekali untuk jangan mengulangi lagi nanti kecuali kalau ada durasi waktu yang cukup. Ini ada Pak Adrian Wiryanata ini untuk penanya terakhir untuk yang open mic. Mohon maaf ya yang tadi udah bertanya. Silakan Pak Adrian. Terima kasih untuk kesempatannya Pak. Singkat saja Pak ya, singkat. Ya silakan. Ya. Izin nggak bisa nyalain kamera karena takut sinyalnya nggak stabil. Mungkin saya mau nanya untuk Dr. Linching. Yang pertama kan tadi ada disebut imunoterapi. Imunoterapi kan sekarang sedang naik daunnya ya, cukup populer. Tapi pertanyaan saya lebih ke untuk imunoterapi ini apakah bisa ke semua kanker atau ada beberapa kasus yang lebih kita preferable untuk ini diberikan imunoterapi karena kan tiap-tiap kanker kan berbeda ya karakteristiknya. Ada yang pengobatan yang cocok dengan imunoterapi, mungkin ada yang tidak, atau bahkan ada beberapa kasus lain di dunia medis yang lebih cocok di imunoterapi, tapi kasusnya lain kurang. Jadi pertanyaan pertama saya tentang imunoterapi itu. Lalu yang kedua, saya tertarik untuk tadi ada pengobatan tentang pemberian plate dari radioaktif yang isotop iodium 127 atau berapa gitu, saya lupa tadi. Nah, kan itu berarti bahan radioaktifnya dipasang di tubuh pasien, lalu setelah itu akan diberikan waktu, kita observasi apakah ada pengecilan atau tidak. Nah, selama bahan radioaktif itu dipasang di tubuh pasien, berarti kan ada produk sisa dari radioaktif yang dikeluarkan dari tubuhnya. Nah, berarti apakah itu ada prosedur khusus, misalnya apakah pasien harus rawat inap di rumah sakit atau harus ada observasi ketat, ada petugas yang datang tiap hari atau bagaimana? Karena kan pasti ada sisa-sisa lepasan dari zat-zat radioaktifnya. Mungkin demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didi. Silakan Pak Didi. Gini ya, saya kebetulan kan pernah nangani untuk yang menyangkut soal implan radioaktif ya, chip-chip radioaktif itu.
memang radioaktif itu diciptakan. Jadi suatu material kayak iodium ya ditembakkan menjadi radioaktif, tetapi dia punya kadarnya ini, kekuatan remnya itu ya, itu diatur. Ini yang ngatur adalah dokter untuk terapi. Jadi begitu implan ini ditancapkan di dalam tubuh, itu dia tidak diambil lagi. Karena iodium ini dia mempunyai harga paruh. Jadi setelah sekian hari atau sekian jam, dia kekuatannya turun separuh, waktu paruh. Jadi dengan berapa hari nanti dia dianggapnya ini hilang, nol. Tidak berpengaruh lagi kepada tubuh. Maka implannya itu adalah butirannya kecil, disebutnya kan chipnya itu chip nano kecil sekali. Jadi ini daripada saya nanya sama dia bolak-balik, mendingan saya jawab begitu. Jadi udah ditancap, nggak diangkat lagi. Dan nanti kadar radioaktifnya itu akan menurun sampai nol. Ya. Terus kemudian untuk imunoterapi, nah ini saya harus tanya ya untuk imunoterapinya. Ini juga naka imunoterapi, biru yung naka kansi pao ya, harus yang naik chung. 它的效果怎么样？是专长于哪一个癌症？它对所有的肿瘤都是有效的，它叫直接杀伤细胞。它进入体内以后呢，就会直接自己去找这个癌细胞去直接对抗，吃掉它，就是这么一个原理。对，它对所有的肿瘤所有的癌细胞都是可以的。Oke, 谢谢。Nah, 谢谢。 Pak Andira, menyangkut soal imunoterapi itu ya, yaitu kan yang dimasukkan adalah sel-sel NK sel. Jadi memang sudah dirawat itu sel itu dibikin supaya tugasnya itu untuk memakan sel kanker. Jadi jeruk makan jeruk lah ceritanya. Nah, jadi begitu dimasukkan dia akan mencari si sel ini yang kita tanam ini ya, yang kita masukkan yang baru itu, dia mencari khusus sel kanker. Sehingga sel kanker yang ada di tubuh itu dimakan sama dia. Itulah teorinya. Dan ini sangat cocok untuk semua kanker, nggak ada masalah. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Adrianto. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua udah cukup clear, Mak. Yang imunoterapi, yang pertanyaan pertama berarti yang imunoterapi udah cukup clear. Berarti saya mau nanya yang pertanyaan kedua, berarti memang kalau setahu saya kan kayak di rumah sakit kanker yang di Bandung itu, dia kalau misalnya pengobatan pakai iodin, dia harus 1 jam setelah minum larutan iodinnya harus tunggu dulu di rumah sakitnya. Berarti kalau misalnya pemasangan chip ini, biarpun kita udah hitung waktu paruhnya, kita udah hitung pengeluaran zat radioaktifnya, berarti memang nggak ada kayak istilahnya harus rawat inap khusus atau nunggu berapa gitu, nggak ada ya berarti? Begini Pak, itu selalu ada resiko. Ya, cuman sudah di minimal dia sudah hitung kadarnya, kekuatan remnya nih, tingkat aktivitas radioaktif itu berapa besar. Tetapi tetap biasanya tuh diwanti-wanti, jangan deket-deket, terutama misalnya deket-deket anak kecil atau orang tua yang daya tahan tubuhnya lemah. Jangan sampai dia tuh terpengaruh daripada radioaktif. Karena radioaktif yang ditancap ini dia bekerja terus, dari detik ke detik akan terus. Kalau yang diminum, yang untuk sebagai indikator, itu kan udah sekian jam hilang melalui kencing. Tapi kalau ini kan ditanam terus-menerus, pasti ada. Nanti dokter yang merawat pasti memberitahu. Karena ini adalah pengetahuan standar. Ya. Dan ditambahkan oleh Bu Frederika C. masalah itu, setelah biji partikel ditanam, biji akan secara aktif mengeluarkan sinar radioaktif selama 2 bulan. Dan sinarnya akan mengurang secara sendirinya. Jadi perlu dicek gitu. Jadi sudah cukup clear karena di Indonesia sudah ada ya. Sudah Jadi, lama. Teknologi itu sudah lama. Sudah lama teknologinya. Baik, terima kasih. Ini masih ada 6 menit. Ini pertanyaan dari Pak Gunawan ya. Apa batu empedu di saluran intrahepatik dapat menyebabkan CA empedu? Nah, silahkan ini kepada siapa ini, Pak Didi ya? Atau Dokter Lin aja ya? Dokter Sugeng lah. Dokter Sugeng lah bisa ya? Dokter Sugeng, ya silakan, Dokter Sugeng. Ya, terima kasih. Sebetulnya batu empedu itu tidak terlalu rumit ya. Letak permasalahannya tidak terlalu rumit.
Tapi tolong jangan sampai dioperasi. Kenapa? Kalau dioperasi efeknya kemana-mana. Ya, itu ada obat herbalnya juga. Dan memang membutuhkan waktu untuk bantu empedunya itu. Gitu. Jadi tidak perlu dirisaukan kalau itu bisa mengarah ke kanker, kemungkinan kecil. Jadi kalau saran saya harus ada USG abdomen, berapa besar batu yang ada di empedu. Itu pengobatan herbalnya sangat pasti bisa dan bisa sembuh. Karena saya banyak pasien mengalami seperti itu, saya bilang jangan dioperasi. Mereka kadang takut karena kena kanker. Itu tidak mungkin kena kanker. Ya, yang penting obat itu selalu diminum dan itu obat herbal juga karena ada kandungan probiotiknya juga ya berupa cair dan obatnya itu murah, sangat murah dan itu bisa beli di supermarket atau online. Baik, terima kasih Pak Sugeng ya jawabannya. Baik, ini karena masalah durasi ya, tadi kita ada satu pertanyaan lagi dari R. Indri ya, mudah-mudahan bisa cepat dijawab ya untuk mensingkat waktu. Untuk Dr. Linjing, untuk pencegahan kanker payudara bagi keluarga penyintas, apakah efektif mengkonsumsi kelor? Dan kemudian yang kedua, pertanyaan untuk Pak Dok Sugeng, fakta atau mitos mengkonsumsi tempe tahu malah mencetus kanker pada wanita? Silahkan, Pak Didi. Nah, saya nanti nggak tahu terjemahannya kalau kelor apa ya? Apa namanya daun itu apa namanya tadi dibilang kelor. Apa benar konsumsi itu? Nah, saya mau terjemahannya apakah dia ngerti kelor lagi? Iya, iya. Tapi kalau maaf nih ya, saya bukannya mau sampaikan. Kalau menurut saya juga kan ikut dengan bagian herbal. Kalau kelor itu adalah dia mempunyai suatu nutrisi protein yang tinggi. Satu. Dan dia kedua mempunyai elemen kadar materialnya tuh yang tinggi. Jadi dia punya komponen macam kayak Pak Didi izin. Ya. Izin, kelor itu tolong Moringa oleifera, mungkin dia tahu. Moringa oleifera. Moringa oleifera. Iya, bahasa Latinnya Moringa oleifera. Oleifera. Oke, saya tanya aja. Ya. Lin医师，这个有一个问题，是不是如果有癌症，怎么样？如果我们能够吃那个草药？叫 Moringa oleifera， 你知道吗？这个 Moringa oleifera？ 不知道哎，因为草药呢，本身我是西医哈，对草药、中药这一类可能我也不太了解，而且他说的是这种你们的印尼语，可能我更不明白了。Oke, 没问题。是啊，对不起，Jadi Pak ya tadi dia bilang karena dia adalah dokter. Ya, dokter medis. Jadi dia nggak ngerti kalau soal obat yang jamu begitu herbal. Tadi saya hanya bilang aja kalau herbal ini yang untuk apa namanya daun kelor, dia itu sangat mineral. Jadi mineralnya itu cukup banyak, proteinnya cukup banyak, dan yang terpenting dia ini adalah antioksidan. Nah, antioksidan itu sangat baik untuk mengikis sel-sel yang radikal. Jadi sel-sel yang mengakibatkan untuk menjadinya suatu kanker itu sangat berguna. Jadi sifatnya adalah penelitian bahwa ini sangat baik untuk mencegah sel-sel kanker. Atau orang-orang yang kanker yang sudah bisa diatasi supaya dia jangan pulih kembali, ya jangan kambuh kembali, itu bisa sangat dianjurkan. Jadi kalau ditanyakan ke dokter rinci itu nggak cocok, lebih cocok ditanyakan ke dokter Sugeng karena dia bagian herbal. Onkologi herbal. Ya. Baik. 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 Saya lanjutin masalah daun kelor. Bahwa daun kelor itu sebetulnya
cukup bagus karena dari penelitian saya, dia kandungan asam aminonya ada 8 jenis. Di antaranya satu bisa untuk mencegah diabetes, ya, bisa untuk mencegah kanker. Kanker apa aja di dalam tubuh, ya. Ketiga, bisa untuk mencegah kena kanker sirusis. Ini yang penting. Ya, karena apa? Kandungan asam aminonya sangat bagus untuk liver. Itu saya tambahin jawaban dari saya. Jadi bisa tanya aja di bagian dokter herbal kalau memang ada di Jawa Tengah, ada rumah sakit herbal juga di Tawangmangu. Karena saya juga bisa, atau ada teman-teman dari Jogja. Dari Jogja itu gudangnya dokter herbal karena mereka pada lulusan dari UGM sama-sama. Gitu. Lalu masalah tempe, fermentasi tempe atau tahu. Kalau tempe itu sangat bagus untuk mencegah kanker. Kenapa? Tempe itu ada fermentasi, fermentasinya pakai ragi. Raginya itu adalah ragi dari herbal juga, gitu. Jadi sangat bagus kalau orang sering makan tempe, tapi jangan sekali-sekali makan tempe itu sering pakai digoreng. Lebih baik dikukus, ya, bisa dicampur buat sambal apa-apa begitu, ya. Tapi kalau memang mau digoreng, ada juga salah satu minyak, ya. Tapi saya sarankan minyaknya minyak bikin sendiri, ya. Saya minta maaf kepada pada umat yang Muslim, ya. Itu adalah minyak babi. Karena minyak babi itu sangat bagus, ya. Bisa menurunkan LDL kolesterol, terus trigliserid, asam urat, ya. Itu terus vertigo. Itu saran saya seperti itu. Jadi bukan masalah orang bilang makan tahu atau tempe itu bisa efeknya ke kanker, salah, ya. Karena itu betul-betul sudah dalam penelitian. Apalagi kalau mau sekalian bikinlah susu kedelai. Manfaatnya juga banyak. Susu kedelai itu bisa mencegah untuk osteoporosis, ya. Bisa untuk kalau hormon estrogennya rendah, itu bisa meningkatkan hormon untuk menormalkan hormon estrogen. Itu sekalian saya tambahin seperti itu. Mungkin kalau kurang mengerti bisa ditanyakan lagi. Baik, terima kasih Dok Sugeng. Dan ini sudah sampai di penghujung acara, ini lewatin 3 menit ya, mohon maaf. Kalau masih banyak animo pertanyaan yang belum terjawab, jadi silahkan bisa hubungi masing-masing narsum, bisa lewat admin Pikti, Bu Selvi, di 0812 1856250. Nanti akan disambungkan ke narsum yang bersangkutan. Karena ini mengingat kita punya waktu ya, mohon maaf, ke pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, ini pertanyaan yang ini mungkin perlu waktu yang lebih panjang. Baik, terima kasih kepada dua narsum. Acara berikutnya adalah penyerahan e-sertifikat kepada pembicara dan penterjemah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ki Sunarto M.Hum, sekaligus closing statement. Kepada Ki Sunarto, silahkan. Terima kasih Dr. Agus Prayitno yang baik, selaku moderator yang bagus. Ibu Bapak sekalian, tiba saatnya penyerahan sertifikat apresiasi dari Pikti. Untuk itu, dimohon host menampilkan sertifikat penghargaan dari Pikti. Sertifikat
penghargaan dari PIKTI dipersembahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Sugeng MP, SP Narupati Onkologi OG. Mohon Bapak berkenan untuk menerima sertifikat dari PIKTI yang telah ditandatangani Dr. Eka Kasih dalam rangka pelaksanaan seminar PIKTI yang ke-209 dengan topik Integrative Care and Latest Technology for Preventing Treating Cancer. Mohon Bapak berkenan untuk menerimanya, Bapak Sugeng. Baik, saya terima dengan baik dan saya ucapkan terima kasih atas penghargaan sertifikat ini. Terima kasih. Mohon disampaikan kepada Bapak Didik Waloyo. Bapak Didik Waloyo sebagai interpreter yang sangat lincah, sangat bagus mengerti masalahnya. Dan Pak Didik ini selalu aktif sejak kemarin 2 hari yang lalu memberikan pelatihan tentang Twina. Kemarin juga saya bisa hadir, hari ini kayaknya berhasil hadir dari Solo sehingga selesai jam 1-an Pak Didik. Selamat sukses untuk pekerjaannya, memberitahukan teman-teman sehingga teman-teman punya pengertian, pengetahuan, pengalaman tentang Twina. Mohon sertifikat penghargaan dari PIKTI dipersembahkan pada Dr. Lin Jing dari kaitannya dengan topik seminar Integrative Care and Latest Technology for Preventing Treating Cancer yang telah ditandatangani Ketua Umum PIKTI, Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih. Mohon berkenan Bapak Didik untuk menerjemahkannya. 林医师，这个是我们 PIKTI 的那个感恩书，请您能够接受。好，谢谢，谢谢，谢谢，非常感谢你们哈。谢谢。 Selanjutnya kepada moderator Bapak Dr. Agus Prayitno CIT, mohon berkenan untuk menerima sertifikat penghargaan dari PIKTI tentang topik Integrative Care and Latest Technology for Preventing Treating Cancer. Bapak sebagai moderator yang handal sehingga diskusinya lancar, baik dan bermanfaat untuk para peserta semuanya, sehingga pertanyaan-pertanyaan para peserta pun sampai saat ini masih banyak, sehingga perlu kesabaran bagi para peserta seminar PIKTI. Bapak Agus Prayitno, mohon berkenan untuk menerima sertifikat PIKTI. Baik, terima kasih Ki Sunarto, luar biasa. Dan saat ini sampai detik ini juga pertanyaan masih muncul. Terima kasih atas apresiasi. Selanjutnya sertifikat dari PIKTI dipersembahkan kepada Bapak Didik Waloyo Insinyur STRKes MAMTC sebagai penerjemah yang handal pada topik materi seminar PIKTI yang ke-209 dengan topik Integrative Care and Latest Technology for Preventing Treating Cancer. Sertifikat penghargaan ini telah ditandatangani Bapak Ketua Umum PIKTI, Dr. Eka Wahyu Kasih. Mohon Bapak Didik Waloyo berkenan untuk menerimanya. Saya terima dengan terima kasih. Terima kasih. Ya, Ibu Bapak sekalian, mohon atas kesabarannya. Saya yakin bahwa Bapak Ibu semua peserta yang hadir pada seminar PIKTI yang ke-209 ini pasti mendapatkan manfaatnya. Untuk itu minggu depan, tanggal 6 Oktober tahun 2024 jam 14.30, mohon bisa hadir tepat waktu. PIKTI mempersembahkan topik How to Recognize a Dying Patient, Sign of Approaching Death. Opening oleh Bapak Dr. Joko Indra Yulus, MSc CCHT. Narasumber pertama Dr. Maria Asteria Wicaksono, MPAL. Dan speaker kedua Dr. Billy Yaparis, Mars, PhD. Moderator Sunarto. MC Bapak Arif Bintoro Johan. Closing Didik Waloyo, Insinyur ST Kes MAMTC. Ibu Bapak yang kami hormati, saya meyakini bahwa seminar kali ini membawa manfaat yang besar sekali. Terbukti apa? Berkaitan dengan topiknya cancer. Karena tadi telah diketahui, telah dijelaskan bersama bahwa
topik kaitannya kanker itu terdapat 9,96 juta kematian akibat kanker di seluruh dunia pada tahun 2020. Di antaranya 1,8 juta kematian akibat kanker paru, jauh melebihi jenis kanker lainnya dan menduduki peringkat pertama dalam jumlah kematian akibat kanker. 10 kematian akibat kanker teratas adalah kanker paru, yaitu 1,8 juta, kanker kolorektal 940.000, kanker hati 830.000, kanker perut 770.000, kanker payudara 680.000 kanker, esophagus 540.000, kanker pankreas 470.000, kanker prostat 380.000, kanker serviks 340.000, dan leukemia 310.000. Dan 10 jenis kanker ini menyumbang 71% dari seluruh kematian akibat kanker. Begitu juga adanya konsep baru pengobatan kanker tentang yang komprehensif. Itu yang disampaikan oleh Dr. Lin Jing. Sedangkan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Sugeng disampaikan bahwa kita harus hati-hati, kita harus mampu merubah pola pikir, pola makan kita semuanya, gaya hidup kita. Kita tadi dikatakan lebih baik, lebih banyak kita konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, rileks, olahraga, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Sehari kedelai itu pun juga disarankan. Yang tadi dinyatakan ada yang vegan terus berubah menjadi dan bahkan menjadi tidak vegan, disarankan oleh Bapak Sugeng kembali ke vegan. Karena vegan banyak penelitian-penelitian penderitaan kansernya lebih sedikit dibanding yang tidak vegan. Ibu Bapak sekalian, demikian closing kami sarikan pada seminar Pikti yang ke-209. Untuk itu, seminar Pikti hari ini dengan resmi kami tutup.